Saya percaya saya dan saudara sebagai umat Tuhan senantiasa hidup di dalam kasih dan pemeliharaan daripada Tuhan. Amin. Amin. Saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan supaya di akhir-akhir zaman ini kita semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh hati di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Di akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat kiri dan kanan kita bahkan lebih cenderung dipertontonkan kepada kita di layar televisi. Ada sebuah film akhir-akhir ini yang sangat maju sekali, namanya Suara Hati Istri. Di situ diceritakan bagaimana Bapak Saudara keluarga lepas keluarga tidak bisa menikmati keharmonisan lagi. Di sana terjadi percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Hati istri merintih, di lain sisi juga suami-suami pada merintih karena sifat dan perbuatan daripada para istri. Tidak hanya keluarga di luar Kristen, tetapi banyak juga keluarga-keluarga Kristen yang mengalami hal yang sama, bahkan berakhir kepada namanya bercerai. Padahal pada awalnya ketika sebelum mereka menikah Bapak Saudara, ketika mereka masih berteman, mereka menginginkan bagaimana kelak dalam berkeluarga mereka menikmati keindahan, kebahagiaan berkeluarga itu. Saya perlu beritahukan kepada seluruh jemaat Tuhan, berkeluarga itu adalah sangat indah. Amin. Berkeluarga itu sangat menyenangkan. Itulah sebabnya pada hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita belajar bagaimana membangun keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, supaya keluarga kita Bapak Ibu Saudara tidak mengalami percekcokan, keluarga kita tidak mengalami pertengkaran, keributan setiap hari, tetapi kita menikmati keindahan, keharmonisan, kebahagiaan bersama-sama dalam seluruh anggota keluarga. Amin. Amin. Kalau kita melihat gambar ini sangat menarik sekali. Ini ada bapaknya, ada mamanya, ada anaknya. Mereka tersenyum, mereka bahagia, mereka bergembira. Adakah itu hari-hari ini kita alami dalam seluruh keluarga kita? Nah, untuk itu saya mau mengajak kita semuanya. Kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan nanti yang terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21, tapi kita hanya bahas yang 3. Situ dikatakan bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Ini sebuah pertanyaan. Ada banyak orang berusaha melakukan segala sesuatunya bagaimana supaya keluarganya harmonis, supaya keluarganya bahagia. Tetapi sesungguhnya resep yang benar, resep yang sangat mujarab itu hanya kebenaran firman Allah. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah, maka keluarga akan harmonis. Amin. Perhatikan Bapak Saudara, ada 6 hal yang harus kita lakukan dalam membangun keluarga. Sebelum itu mari kita baca bersama-sama ayatnya. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai yang ke-17. Kita hanya bahas 3 pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Dari ayat ini dapat kita ambil 3 hal yang harus kita lakukan bagaimana supaya keluarga itu harmonis. Yang pertama-tama sekali adalah belajar memperbaiki diri. Belajar memperbaiki diri, atau dalam bahasa Indonesia berkata begini, ifamaha iya babane hauku amuatan. Belajar. Kadang-kadang kita hanya berpikir yang belajar itu Bapak Ibu Saudara hanya anak-anak yang belajar di sekolah menulis dan membaca. Orang tua yang sudah seperti kita ini yang sudah punya cucu tidak perlu belajar. Jangan salah. Namanya manusia harus belajar. Amin. Sepanjang hidup kita harus belajar dalam segala hal. Lebih-lebih dalam membangun keluarga. Coba kita bayangkan 2 orang pemuda-pemudi disatukan. Yang tadinya mereka pemuda-pemudi yang tidak tahu apa-apa, tetapi setelah dipersatukan, diberkati dalam nama Tuhan, di sanalah mereka mulai belajar
bagaimana membangun keluarga. Tidak sedikit yang awal pernikahan itu Bapak Ibu Saudara memang sangat indah berkata I love you, aku sayang kamu, masih dokel, ya ubah doa. Tapi lama kemudian beberapa saat nanti Bapak Ibu Saudara mulai nampak siapa pribadi sang pasangan kita yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kata I love you, lagi kayak saya tuh berau, tetapi yang ada adalah kata-kata kosong, kotor, kata-kata celah, kata-kata makian, bahkan sampai kepada tindakan menampar, menendang, memukul dan segala sesuatu. Nah di dalam hal ini kita perlu belajar siapapun kita, baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, baik pun yang sudah punya cucu, kita belajar. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan tadi kita belajar untuk memperbaiki diri. Kenapa kita harus memperbaiki diri? Kita harus mengaku bahwa semua tindakan dan perbuatan kita belum tentu benar. Katakan amin. Amin. Belum tentu perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita itu sudah benar. Maka hal-hal yang tidak baik kita harus benahi, hal-hal yang salah kita harus perbaiki. Katakan amin. Kita belajar, jangan malu untuk belajar. Belakangan ini ada beberapa murid saya yang sedang saya ajar. Ini Bapak Amaperi, ini murid saya untuk mengajari nama emosi dari nol, tidak tahu apa. Saya ajari anak saya Petra juga nggak tahu apa. Tadi malam tambah murid satu lagi anak Bapak Amaputra. Sampai setengah 11 saya ajari di sini. Dia belum tahu apa-apa megang keyboard. Saya ajari bagaimana keyboard, bagaimana apanya semua. Semoga dia bisa. Belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan itulah bagian kita dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kita harus belajar. Amin. Nah, belajar Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar kepada orang yang telah gagal membangun keluarga. Mengapa dia gagal? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya? Kenapa dia gagal? Kita juga harus belajar kepada orang yang telah berhasil membangun keluarga. Apa yang dilakukannya? Apa tindakannya sehingga di keluarganya bahagia, harmonis? Maka semuanya, siapapun kita harus belajar. Amin. Belajarlah jadi istri, belajarlah jadi suami, belajarlah menjadi orang tua, dan belajarlah menjadi anak-anak. Amin. So, perhatikan. Ada saya bikin beberapa bahas. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini dalam Bapak Saudara. Karena itu, kalau ada karena itu ada sesuatu hal sebelumnya yang pernah terjadi. Itulah sebabnya hari ini mari kita membuka diri, membuka hati kita, nggak usah malu, nggak usah malu. Jangan nanti katakan apa kata orang, aku diejek, tidak perlu. Sekarang biarlah diri kita sendiri yang memperhatikan diri kita. Biarlah diri kita sendiri yang memperhatikan keluarga kita. Bagaimana keadaan keluarga kita, kita yang tahu. Bukan apa kata orang, tetapi faktanya. Apa yang kita alami setiap saat dan waktu dalam keluarga kita. Sudahkah keluarga kita harmonis? Nah dikatakan perhatikan dengan seksama, dengan teliti. Kalau di bahasa dasar lebih bagus tadi. Babifaiki sibai. Mifaiki. Mitemoni. Mihauka mifaiki yang bisa keadaan keluarga mia. Apakah hubungan suami istri itu sudah harmonis baik atau tidak? Apakah hubungan bapak dengan anaknya sudah baik atau belum? Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Atau sebaliknya Bapak Saudara yang selalu terjadi adalah percekcokan, perselisihan, pertengkaran, bahkan hal-hal yang tidak baik, kata-kata kotor yang keluar, yang terjadi dalam seluruh keluarga. Maka dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Yang tahu keluarga saya adalah saya, yang mengalami bagaimana keadaan keluarga saya itu baik atau tidak baik, harmonis atau tidak, adalah saya bersama istri dan anak saya. Tetapi kalau saya sebagai orang yang tahu, yang mengerti, saya harus memperhatikan bagaimana kondisi keluarga saya. Karena di situ dikatakan tadi, jangan kamu seperti orang bebal. Orang bebal itu tidak mau tahu Bapak Ibu Saudara. Orang bodoh namanya itu. Dia udah tahu keluarganya sedang di ujung tanduk hancur-hancuran, nggak mau tahu, mau hancur-hancur lagi. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, bijaksana. Dia tahu menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah diselesaikan, bukan menambah masalah. Katakan amin.
Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Orang yang, ayo dengan suara yang mantap 1, 2, 3 ya. Orang yang merasa dirinya benar akan sulit disesatkan dari kesalahannya. Siapa yang setuju? Setuju? Nah, sekali lagi baca dengan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Orang yang merasa dirinya benar akan sulit disadarkan dari kesalahan. Kalau seseorang dia menyatakan aku yang paling benar, you yang salah, itu sulit untuk disadarkan. Sekalipun dia salah, maka dalam seluruh kehidupan kita ini, jangan kita merasa diri kita sudah. Maka dikatakan perhatikan dengan seksama, lihat, buka matamu lebar-lebar. Sudahkah kita ini bersikap sebagai seorang suami yang baik terhadap istri kita? Sudahkah kita ini bersikap dan bertindak sebagai seorang ayah bagi anak-anak kita? Sudahkah kita ini bertindak sebagai seorang istri bagi suami kita? Sudahkah kita menjadi ibu bagi anak-anak kita? Itulah sebabnya perhatikan dengan seksama. Kalau kita menjadi istri, tentunya kita menunaikan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab seorang istri. Ingat, ketika kita menikah, status berubah. Kalau yang tadinya kita anak muda, seorang wanita, seorang gadis, setelah menikah status berubah menjadi suami dan istri. Ketika kita menjadi suami, ada kewajiban kita, ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan kepada istri kita. Menoto paling ngapata gramato ita, ngapata daerah solo ni falwada, sota kucawada, ni falwada ngapata daerah. Begitu juga seorang perempuan. Jangan berkata ini aku masih gadis, tidak. Engkau telah menjadi istri kepada suami. Ada tugasmu, ada pekerjaanmu yang harus kamu lakukan. Nggak boleh kamu lalaikan. Ketika kamu melalaikan tugas dan tanggung jawabmu itu, maka keluargamu tidak akan pernah harmonis sekalipun. Demikian juga suami. Kalau yang tadinya kita menjadi seorang anak yang gadis, kita lihat kemana-mana, mau kemana, suka-suka. Tetapi ketika kita telah menikah, kita harus mendengar apa kata suami. Ketika suami berkata, una, ngerti una? Boy, jangan. Aku mau ke sana, suami berkata jangan. Harus siap. Kalau masih anak gadis itu suka aku, lo meniru aku lo. Sumas-masih dulu, lo sama soya o, lo sama goya o. Tapi ketika kita telah menjadi istri, kita harus tahu ada seseorang yang memiliki diri kita, yang mengatur diri kita. Siapakah? Itulah suami kita. Amin. Ya, sadar mah. Perhatikanlah dengan seksama. Bagi yang sudah menikah, apalagi yang masih muda-muda, jangan lagi bawa-bawa gaya hidupmu selagi masih anak gadis. Gak boleh. Demikian juga seseorang laki-laki setelah menikah, jangan lagi bawa-bawa gaya anak muda. Ya, ingat kamu punya keluarga, punya istri. Maka dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Maka orang yang merasa dirinya benar akan sulit disadarkan dari kesalahannya. Itulah sebabnya ketika kita membangun keluarga, di sana akan terjadi namanya gesekan-gesekan. Istri menggeser suaminya, suami menggeser istri. Setelah kita punya anak-anak, anak-anak kita menggeser kita, mengasah diri kita menjadi seorang bapak dan ibu. Amin. Tapi sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari orang yang alat, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita siap untuk memperbaiki diri. Amin. Nggak perlu kita pertahankan. Kalau kita pertahankan keadaan buruk kita, nggak ada gunanya. Itulah sebabnya pada hari ini, marilah kita sama-sama memperbaiki diri. Amin. Saya memperbaiki diri saya. Bapak Ibu Saudara memperbaiki diri Bapak Ibu Saudara. Supaya semua kita bisa menikmati, merasakan bagaimana indahnya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Amin. Tentunya tidak ada di antara kita yang ingin keluarganya kacau balau. Gak ada di antara kita yang keluarganya cekcok, apalagi berakhir kepada perceraian.
Tetapi kadang-kala kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah pada posisi yang salah, tapi menganggap benar. Kita tidak siap memperbaiki diri. Memang memperbaiki itu sulit, Bapak Saudara. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaan, udah biasa diam. Ya, masih anak suka liar. Saya ingat istri saya dulu ketika menikah. Saya katakan semua pakaian meletakkan di hadapan saja, saya perhatikan. Kalau yang model ini jangan pakai, saya nggak suka. Ini ada you can see, nggak boleh. Ini ada di atas lutut, nggak boleh. Mulai di situ. Maka mau tidak mau, karena dia telah menjadi istri saya, maka dia siap memperbaiki diri. Dia, maka semua kain itu disingkirkan. Kalau ini boleh. Dalam segala sesuatu, kalau dulunya saya sendiri yang memegang dompet saya, setelah ada istri saya tidak lagi. Saya serahkan kepadanya. Ini namanya memperbaiki diri. Amin. Kalau dulu sebelum menikah mempergunakan keuangan lo meniru aku, masing-masing ada di dalam. Setelah menikah nggak bisa lagi. Nggak ada kata uangku, tapi uang bersama. Nggak ada kata milikku, tapi milik bersama. Maka belajarlah memperbaiki diri. Tentunya kita tahu apa yang rusak dalam diri kita. Amin. Bapak Maberi tahu apa yang rusak dalam diri Bapak? Tahu? Perbaiki. Ya. Kalau kita tahu itu rusak, kenapa tahu rusak? Biasanya kalau rusak itu Bapak Saudara, pertama-tama sekali harus kita tahu tidak berkenan di hati orang. Minimal pasangan kita adalah dia menegur kita. Kau begini nggak bagus, aku nggak suka begini. Berarti itu perbaiki. Jangan benarkan diri, jangan katakan itu hakmu, hakku. Jangan katakan itu bukan urusanmu, jangan. Relakan diri dan katakan, makasihlah aku memperbaikinya. Demikian juga kepada istri, kalau suami menegur, aku nggak suka begini, kamu nggak, relakan hatimu, sama-sama memperbaiki diri. Amin. Nah, mari dikatakan tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Barulah kita melihat sendiri-sendiri kehidupan kita. Nggak usah kita menilai keluarga orang lah. Biarlah kita sendiri yang menilai keadaan keluarga kita. Nggak usah orang lain datang memperbaiki keadaan keluarga kita. Biarlah kita sendiri memperbaiki keadaan keluarga kita. Amin. Kita sendiri kok harus datang orang lain. Yang mana nggak bisa kita perbaiki. Tetapi masalahnya kita tidak mau memperbaiki. Kita lebih cenderung merusak. Sekali lagi, orang yang merasa dirinya benar akan sulit disadarkan dari kesalahan. Siapa di sini yang selalu merasa diri benar? Ayo saya tanya dulu ibu-ibu, adakah suami dari sini selalu merasa benar? Ada? Banyak. Kalinya itu kami harus sadar. Amin, suami-suami. Nah, jangan merasa benar saja. Meta-meta kita kepala keluarga katakan, aku yang paling benar. Nggak salah. Nggak boleh begitu. Bapak Maya, ya, jangan merasa diri benar. Demikian juga istri, jangan merasa diri benar. Nah, Bapak Saudara, minggu yang lalu saya telah menyampaikan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijak, keluarga yang arif, keluarga yang bijak akan memperbaiki yang rusak. Kalau hubungannya dengan pasangannya sudah rusak, sudah enggak cakapan-cakapan, ya udah perbaiki. Enggak komunikasi lagi. Perbaiki, jangan rusak. Amin. Perempuan yang bijak, keluarga yang bijak, dia tahu apa yang harus diperbuatnya untuk memperbaiki keluarga. Jangan tahu rusak lah, nanti rugi sendiri. Tapi yang udah rusak itu perbaiki. Kalau ada bolong-bolongnya, lubang-lubang, tempel. Jangan tambah koyak, nanti bahaya. Ada lubang sedikit seperti kain, kan koyak sedikit langsung jahit. Jangan tambah koyaknya, nanti makin banyak dia nyari. Ya, jahit, tempel. Demikian juga, kalau udah ada masalah di antara suami dan istri, hanya perkara kecil, langsung selesaikan hari itu. Jangan simpan-simpan. Katakan ini celenganku, ini senjataku untuk menghancurkan tubuhmu. Kuhitung 1, 2, 3 kemarin, udah ada hari ini kau tambah lagi, dia lagi tambah. Tunggu waktunya kawan. Jangan. Perempuan yang bijak, dia selesaikan masalah. Perempuan
merusak. Hai para istri-istri, carilah istri yang bijaksana menghadapi suami. Amin. Amin. Apalagi di saat ekonomi begini, mudah sekali terganggu, ya, saraf-sarafnya. Ya. Demikian juga para istri-istri kita, ketika mereka melihat keadaan dapur, nggak ada uang, bagaimana pikiran mereka? Kalau kita suami nggak tahu ada beras atau nggak ada beras, yang penting makan lah. Kan sepeda ya. Iramatoleh dan masuk asio, masuk beras ada yang penting makan. Itu kebijakan kedua, bukan sebuah wilayah kisau, lalu bahagia. Tapi istri, bapak ibu saudara, berputar 100 kali keliling. Ini tinggal uang 2.000 lagi. Bagaimana nggak bisa beli beras? Dia berpikir udahlah biar aku hanya beli gado. Tahu kan? Ubi. Akahabu wirio mana beli, bang, ada uri nambah. Itu istri. Tapi kalau udah habis yang 2.000, dia berpikir mau minjam kemana? Belum lagi suami datang, mintalah 1.000 beli rokok. Ini tipe-tipe seperti ini bukan memperbaiki keluarga, tapi merusak keluarga. Jadi kita hari ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, mari sama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri. Amin. Katakan bersama dengan saya, katakan saya mau memperbaiki diri saya. Jadi saya percaya nanti di keluarga jemaat Tuhan ini nggak perlu lagi dipanggil pendeta kalau bertengkar ya. Kalau udah berantem panggil Pak Pendeta, nggak usah. Panggil Pak Kepala, nggak usah. Kalau tadi mulai bertengkar ya udah selesaikan sendiri, berdamai sendiri. Amin. Nggak usah harus datang Bapak Pendeta. Nggak usah panggil mertua. Nggak usah panggil siapa-siapa. Kita sendiri kita yang memulai karena kita juga menyelesaikannya. Amin. Itu hal yang baik Bapak Saudara. Ini bahasa Matanan Bapak. Habis taranya akan paruan panconjong jamuna alai anggona oto jatuh samudo na oto bodoh seperti ayam bodoh itu oto nggak tahu ya alai anggona oto laus tangannya sendiri mangalahai ya sendiri yang berusaha. Jangan katakan karena orang. Sekarang kalau kita buat satu sensus ya. Hancurnya satu keluarga itu bukan disebabkan oleh orang lain. Itu hanya sedikit saja. Tapi karena tindakan kita sendiri. Amin. Coba perhatikan di TV suara hati istri. Kenapa banyak suami-suami pergi keluar akhirnya kecantol dengan perempuan yang lain? Kenapa? Karena di rumah nggak betah ya. Direpeti terus dimarahi, akhirnya dia lari keluar. Di sana dia dapatkan seorang wanita dengan suaranya yang lemah lembut, menyapa dengan kata sayang. Di rumah bukan sayang, tetapi semua yang keluar dari kebun binatang itu dipanggil suami namanya. Ini namamu. Suaminya bilang, aku tidak seperti itu, aku manusia. Akhirnya dia ke sana, Bapak Saudara. Dan yang di luar sana berkata, abang, ganteng. Akhirnya dia ke sana kecantol. Lama-lama pindah rumah. Dan dia berkata, kenapa suamiku? Baru dia cari, kenapa begitu suamiku? Kenapa nggak di sini? Akhirnya dia cari suaminya, ketemu di kafe. Dia berkata, ini rupanya kau kerjakan selama ini. Siapa yang salah? Bukan suaminya, tapi dia sendiri karena di rumah selalu merombong, tidak memperhatikan. Makanya perhatikan, perbaikilah diri, perbaikilah perkataan, perhatikanlah tindakan. Amin. Kalau kata-kata kita selama ini selalu menyerang, memaki, nggak usah lagi perbaiki. Kalau selama ini sebagai seorang istri tidak rela kita menyediakan makanan suami kita, itu tanggung jawab istri loh. Ayo luangkan waktu, hidangkan makanan suamimu dan duduklah di sampingnya. Katakan apa yang perlu ditambah, gimana rasanya masakanku, enak atau enggak. Kalau seandainya pun dia marah, katakan itu dulu yang bisa kau buatnya. Baik manehnya ada soal yang uri mana uri banyak tak. No iya, jangan. Makin panas nanti keadaan. Walaupun di hati ini kadang-kadang kata-kata itu manusia udah telan saja bodoh. Amin. Memang itu kondisi memperbaiki diri. Demi keharmonisan keluarga. Kalau api disiram dengan bensin jadi apa? Hah? Bapak Maya, api disiram dengan bensin? Begitu juga ya, sedikitnya kata-kata itu kan, tapi langsung kita sambung, perang terjadi. Piring melayang, tangan, tinju, akhirnya terjadi medisme.
dan berkata, Pak, dan bernyanyi suara istri, lihatlah tanda merah di pipi, bekas tapak tangan. Tak sedikit loh Bapak Ibu Saudara para istri-istri, mari katakan jeritan hati istri. Mana istri mengalami begitu? Saya berkata di kamu dan berkata, pulangkan saja aku pada ibuku. Bagaimana pula kita kalau orangnya semua pulangkan, padahal kita bayar mahal-mahal. Gak mau lah, gak rela aku, gak rela Bapak baik, gak akan rela memulangkan ibinanya karena begitu mahal bayarannya. Ya. Tapi yang membantu siapa kan kita. Haleluya. Ayo, mari sama-sama memperbaiki diri. Kalau tangannya selalu melayang, perbaiki diri. Jangan lagi, kalau perlu ikatlah tangannya. Ya, berjanji pada diri sendiri. Katakan aku tidak mau melakukannya lagi. Dan kalau pernah melakukannya, katakan kepada pasanganmu, maafkan aku. Begitu cara memperbaiki yang berusaha. Amin. Demikian juga para istri, jangan lalaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab terhadap suami. Amin. Amin. Ya, ketika suami pulang kita harus ada di rumah. Kalau kami para suami, kami pulang ke rumah, ada istri kami di rumah, kami senang. Apalagi kalau kami disambut dengan senyuman. Wah, hati ini luar biasa. Apalagi langsung duduk, bagus dihidangkan kopi. Wah, ditanya tadi bagaimana kerjaan? Capek enggak? Berdiri pula di belakang kita dan dia pegang bahu kita berkata. Ya, akhirnya tertidurlah kita di bangku itu karena tabungan. Nah, hal itulah yang perlu kita lakukan untuk membangun keluarga yang harmonis, bukan sebaliknya. Tapi semua hal-hal yang rusak, mari kita perbaiki. Perbaiki hatimu, perbaiki mulutmu yang selalu latah berkata-kata kotor. Perbaiki hatimu yang tidak jujur. Amin. Amin. Perbaiki kalau kamu bohong sama pasangan selama ini. Perbaiki, jangan teruskan. Usah. Jujur apa adanya, kalau dihukum udah resiko. Jangan takut dihukum. Katakan inilah. Kalau memang istri bilang udah, inilah hukuman, gak makan kamu 1 minggu ini, siap, terima, itu resiko. Kalau hukuman yang bilang udah, jangan lagi tidur di sini dulu di sana kau, itu resiko. Gak selamanya hukuman itu, ada saatnya akan berakhir. Amin. Amin. Berani berbuat, berani Tanggung jawab. serta berani berbuat. Berani tanggung jawab. Siap. Hati-hati ibu-ibu ya, udah siap mereka katakan untuk dihukum. Nanti di rumah para istri bertindaklah, tapi bijaksana, jangan ambil parang ya. Dudukkan dia. Demikian juga para suami, dudukkan istri dan sampaikan kepadanya apa yang tidak kamu inginkan. Dan katakan kita sama-sama memperbaiki diri. Amin. Amin. Yang kedua, belajar mengatur waktu untuk bersama keluarga. Ini yang kurang saat ini. Untuk bersama-sama dengan keluarga, seperti dikatakan ayat ke-16, dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa dasarnya, mionau kilo terada, menosil sekisetu bawah tadi. Bahasa Bataknya, parhaseng hamu matiki, ay-ari hasusaan donwai. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti kalau begitu nggak perlu lagi kerja ya Bapak Abang Butet, selalu untuk keluarga. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Kerja perlu. Tapi Bapak Saudara perlu kita membagi waktu kita. Ada waktu kerja, ada waktu juga untuk bersama-sama dengan keluarga. Saat kapankah kita bersama-sama dengan keluarga? Contohnya makan bersama-sama. Amin. Nanti saya jelaskan apa manfaatnya, apa yang kita dapatkan ketika kita bersama-sama dengan keluarga. Saya bertanya kepada jemaat Tuhan, siapa di antara jemaat Tuhan selalu makan bersama-sama, istri, suami dan anak-anak? Siapa yang selalu? Atau ambil sendiri nasi udahlah. Ku ambil nasiku, aku duduk di sudut sana. Masih duduk di sudut sana. Ayo, perbaiki itu. Dan bagusnya duduk bersama-sama.
bagaimana rasanya, bagaimana modelnya makanan ini nikmati bersama. Amin. Dan alangkah baiknya ketika makan bersama-sama itu, sang suami harus memberikan pujian kepada istri. Kalau di rumah kami punya prinsip sama anak saya Petra. Semua masakan yang di luar sana itu enggak enak. Yang paling enak bagi kami adalah masakan istri. Petra berkata, hanya masakan mama saya yang paling enak. Dan ketika kami katakan itu, istri saya, tersenyum dia, senang. Kalau saudara makanya pun nanti tengah malam kami suruh masak, dia mau. Iya. Kalau kami pulang pelayanan, kami pulang. Saya selera mau makan, saya katakan, tolong dulu masak. Sebenarnya capeknya dia. Tapi karena kami selalu puji, kami berkata, enaknya masakan. Masak, akhirnya dia masak. Itulah pergunakanlah waktu. Kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Saudara, para suami karena capek kerja, bukan lagi di rumah setelah itu, tapi ke warung. Di sana duduk minum kopi. Emangnya istri lu. Foomo mole na ipaceki kopi. Hada habula ami kopi dipaceki namu ala di balafo, more ba dipaceki bomo. Na balafo dari sababalasi bayar aman. Bana ono nasa, ba ono boleh. Na ba mulu. Ke desa bagalasi ahore. Ada sesuatu baik aja kicu nasi gilabu naso mana lo no aho dia pun kan indah kebersamaan itu sangat indah Bapak Saudara. Maka itulah sebanyak pergunakan waktu yang ada. Makanya Tuhan buat corona ini melanda dunia. Ada istilah stay at home, di rumah saja. Kenapa banyak selama ini selalu lihat keluar, selalu keluar. Nah, kadang-kadang rumah itu bukan sebagai tempat tinggal, tapi persinggahan. Ya, tempat tinggal saja itu udah persinggahan, udah bikin lagi keluar. Datang Tuhan bikin corona, maka banyak orang takut keluar. Sebenarnya cara Tuhan supaya antara suami dan istri itu bisa membangun hubungan yang selama ini telah renggang. Amin. Ya. Alangkah indahnya suami dan istri duduk bersama-sama, bercerita bersama-sama, itu sangat indah sekali. Ketika kita duduk bersama dan menggunakan waktu yang baik, itu adalah kesempatan untuk membangun komunikasi. Tahu komunikasi? Ya. Kita bangun komunikasi kita. Kita tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kita tahu apa yang dia tidak suka. Kita tahu apa masalahnya. Kenapa? Karena kita meluangkan waktu. Di sana kita akan bercerita. Dan istri berkata begini, lihatlah, susah sekali hatiku memikirkan anak kita yang satu itu. Nakalnya bukan luar biasa. Kalau di rumah selalu melawan aku. Dan kita sebagai suami yang baik, kita harus dengar. Oh iya. Maka mulai kita dari situ kita syukur, aku harus menasihati anakku. Kita berkata kepada istri kita, sabar. Tapi kalau tidak pernah ada waktu kita untuk bersama dengan istri, mau sama siapa diceritakan? Mau sama siapa? Hakai patu namanya, lera pernah cuma kita bajingannya. Hakai itu dulu, cabut dadanya. Hakai yang bakal masuk ke bulan dadanya. Yang bakal gani. Halo suami-suami, sudah kita pergunakan waktu untuk duduk bersama dengan istri kita? Ketika kita selalu berjumpa dan selalu berbicara satu dengan, maka hubungan batin itu semakin dekat. Cobalah seorang pemuda-pemudi, kalau selalu sama, lama-lama jatuh cinta. Karena selalu jumpa, selalu bicara, dia mengerti. Oh, dia tahu perasaanku, dia tahu hatiku. Dari situlah timbul namanya bibit-bibit cinta. Dari situlah namanya timbul kasih sayang. Demikian juga kalau suami dekat dengan istrinya, maka di saat dekat itu sebenarnya hubungan hatinya dengan istrinya semakin dekat menyatu. Kalau yang tadinya ada rasa cengkel sedikit, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena selalu dekat bercerita, apalagi mohon maaf, maka secara pelan-pelan cengkel itu hilang. Kenapa? Karena dekat. Nah, berapa banyak waktu yang telah kita pergunakan untuk bersama-sama dengan keluarga, mulai dari makan, mulai daripada bercerita. Dan lebih baik lagi kalau orang tua lihat anak-anakmu, lihat PR-nya. Ya, jangan katakan sama anakmu kau bodoh.
Jangan letakkan tanggung jawab mendidik anak-anak kita kepada guru di sekolah, apalagi sekarang belajar di rumah. Ada tanggung jawab kita sebagai orang tua, sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita, secapek apapun kita harus luangkan waktu kita untuk memperhatikan cara belajar anak-anak kita. Katakan amin. Ya, lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dengan anak saya perhatikan bukunya, semua huruf demi huruf saya perhatikan. Kalau salah saya perbaiki, saya ajar. Tetapi kadang-kala kita tidak mempergunakan waktu dengan baik untuk tinggal bersama-sama dengan keluarga. Biasanya bapak-bapak lebih senang di lampu, main judi, minum kopi, dan cerita bersama dengan teman daripada di rumah. Kurangi waktu di luar, perbanyak waktu di rumah. Amin. Ya. Ketika kita melakukan hal ini, maka lihatlah keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Lihatlah Bapak Ibu Saudara. Semakin sering kita dekat, semakin sering kita berbicara, bercakap-cakap, sangat luar biasa. Kedekatan hati kita juga sangat luar biasa. Ya. Di antara jemaat ini, siapa yang selalu dekat dengan saya, bercerita dengan saya, dia pasti tahu perasaan saya. Dia tahu bagaimana tidaknya saya. Betul. Saya tanya kepada Bapak Mahmudan, kalau sebelum jadi jemaat bisa Bapak dalami sama saya. Setelah mulai terlibat jadi jemaat, mulai terlibat dalam bulan-bulan, tahu sama saya. Karena selalu dekat. Bapak Majuan bisa kenal, lebih dekat dengan saya. Jangan kita ketemu kawan. Ya, tapi soal sederhana kenal dengan saya. Ya, Bapak Mayan dia udah tahu dengan saya. Ya. Jujur di antara jemaat ini, ingat ya, ini masalah mempergunakan waktu. Kalau saya nggak punya uang 1.000, 2.000, rusak kereta satu teleponnya sama Ian ini, sama Ian datang ke sini. Karena selalu saya dekat dengan dia. Demikian juga terhadap pasangan kita. Kalau kita selalu mempergunakan waktu dekat, nggak malu lagi kita. Ya udahlah. Maka pergunakanlah waktu. Amin. Amin. Ya, beri waktu. Dan yang paling bagus waktunya kalau mau tahu, saya kasih resep ini sama suami-suami sama istri. Alangkah baiknya pergi berjalan bersama dengan pasangan saudara. Amin. Bawa kalau punya kereta lonceng, duduk di belakang. Ya, saya bawa ke hutan. Nanti ketakutan Bapak pergi. Saya bawa ke hutan. Ya. Tapi waktu pun bawa kereta itu jangan seram-seram lah. Dengan kasih sayang sambil bercerita. Ya. Setelah sampai di satu tempat, kita beli goreng bercerita bersama-sama tanpa diganggu oleh anak-anak. Ya kan? Ya, pergunakan waktu-waktu itu. Jangan hanya waktu masih pacaran, mau pergi jalan-jalan, mau bulan madu, mau nanti kalau udah tua enggak. Di saat tua ini sebenarnya perlu kita bina hubungan kita. Amin? Ya, kita bina, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat menyenangkan sekali. Mana kalau sampai ibu malas saya katakan, udah duduk di belakang saya, biar saya bonceng. Maka dia tenang. Makanya kalau kami naik kereta, ingat ini selalu tidur di kereta. Kalau saya selalu kucubit. Itu saya kerjakan. Tapi tahu Bapak, tindakan itu yang membuat batin itu terjalin. Dia tahu cubitan itu bukan cubitan yang menyakiti kok. Ya kan? Tapi itu adalah itu cubitan. Oh tahu kan? Berarti pernah Bapak buat? Pernah? Iya. Tahu ya itu bukan cubitan yang menyakitkan. Kadang-kadang aku terbuka. Itu bukan cubitan mau marah, tapi itu cubitan tepukan kasih. Ketika kita memberikan tepukan di bahu saja, hidup saraf-sarafnya. Betul. Urat-uratnya yang telah kaku. Kalau yang tadinya marah, menerka, tapi tepukan saya. Rupanya kamu. Iya, aku. Kalau tadi, balas dengan senyum. Amin. Nah, nanti mulai dari sini, sebelum ketika kami datang ke rumah kunjungan di rumah jemaat, maka kami lihat jemaat itu ada berdua-dua sama suaminya bercerita. Bagaimana membahas masalah keluarga, membahas masalah depan anak-anak dan banyak hal yang perlu dibahas bersama-sama. Amin. Amin. Mau mempergunakan waktu dengan baik? Amin. Nah, maksudnya jangan terus kerja, terus cari uang. Hubungan dengan keluarga yang ada, kasih waktu sesekali, perlu libur. Iya dong saudara, perlu libur. Ya,
Kalau kerja 1 hari berapa hasilnya? Tapi kalau kamu tinggal bersama dengan keluargamu 1 hari itu, bekerja bersama, bantu dia melakukan segala sesuatu, hasilnya sangat luar biasa. Amin. Nah, Bapak Saudara yang ketiga, ini dia Bapak amat yang membahas yang ketiga. Belajar hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena itu janganlah menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa itu kehendak Tuhan. Kenapa banyak keluarga tidak harmonis? Bukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Membangun keluarga itu, Bapak Saudara, ada dasarnya. Allah yang telah menetapkannya sesuai dengan kehendak Allah kita bangun terus, bukan sesuai dengan kehendak kita. Lomoni rohani, so masih dede, nihoi dede, bukan nihoi dede, tapi nihoi dede lobalani. Nah nihoi dede ada mainan, alaita, bapa kita. Nah nihoi dede alaita, bapa elu. Tapi nah nihoi dede lobalani, nah so masih lobalani. Kalau kita bangun segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, maka hasilnya sangat luar biasa. Mana pesan seberkata, ada bersama daerah kami, ya aboto pada demi hadiah comasi coa. Ya aboto pada demi yang miilah hadiah comasi coa. Saya mau bertanya kepada kita tahu apa kehendak Tuhan dalam keluarga kita? Halo? Apa kehendak Tuhan dalam keluarga kita? Bapak Mahmudan, apa kehendak Tuhan dalam keluarga Bapak? Bapak tahu? Mau dalam keluarga itu apa? Mau semangat ya? Mau semangat ya? Apakah kehendak Tuhan kalau keluarga Bapak itu cekcok, kacau? Bukan. Kita harus tahu kehendak Tuhan itu yang baik. Kehendak Tuhan itu hal-hal yang indah dan menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau yang baik. Hai jemaat Tuhan, mari kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah saya katakan tadi, bukan lemoni rohaku, dan kau masih denganku. Dan masih orang lain kamu demikian kau itu. Mari penuhkan dirimu menjadi seorang istri. Ketika kau jadi seorang pemuda itu suka-suka, sekarang kau telah menjadi suami. Kehendak Tuhan itu ada dalam membangun keluarga. Perhatikan. Mana dia? Perhatikan ya, ini satu ayat satu pesan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Uji. Tahu artinya menguji? Halo? Kalau katakan uji, tahu? Jadi tidak tahu artinya menguji. Uji apa yang berkenan kepada Allah. Mari kita timbang nanti. Tadi pada dedak ada cuma sihlo balai. Bahasanya. Bami tiba demi hati cuma sihlo balai. Bahasa Bataknya. Jahat, kamu simar. Bodoh. Kasih kamu mah mana dia mau ini Tuhan. Manang dia lomoni rohani Tuhani, bukan lomoni rohani. Somasi loh Pak, kehendak Tuhan. Kita uji, kita periksa, kita lihat, kita perhatikan mana kehendak Allah. Sekali lagi, kehendak Allah itu selalu yang baik. Setuju? Kalau keluarga cekcok, bertengkar, kacau, tidak ada damai, itu bukan kehendak Tuhan, Bapak. Bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau hubungan istri suami, anak dengan orang tua damai, harmonis itu kehendak Tuhan. Tetapi keharmonisan itu tidak datang dengan sendirinya. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Perhatikan. Hai istri, bagi kamu mah, akan istri nami, bagi kamu hani, bagi kamu akan itu hano. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk.
Sekarang Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang bukan lagi istri tunduk kepada suami, tapi para istri berusaha menundukkan suami. Itu yang sedang terjadi. Dia memutar firman ini, firman Tuhan ini berkata, tunduklah kepada suami. Mau badannya kecil, mau badannya kurus, bagaimanapun modelnya, kalau itu sudah suami, kamu harus tunduk kepadanya, karena dia adalah kepala. Katakan amin. Amin. Ini harus keras. Karena banyak di akhir zaman ini para istri selalu memberontak, tidak menerima kuat berat dirinya sebagai istri. Bagaimana keluarga bisa harmonis kalau istri selalu membangkang melawan suami? Tidak akan pernah ada. Ya suami juga dia mau. Aku kan kepala, jadi harus melawan. Dia harus menundukkan dengan caranya sendiri. Kalau tadi dengan cara lembut, istri tidak mau dengan cara keras. Dan maksudnya, kalau kau ada lebih dibuang apa kamu ada ke? Kan? Karena ada alam yang beda dengan Tuhan sapu. Asal kau ke nama Tuhan, kenapa pun dia ke nama Tuhan dia ikut kaisos. Karena tidak menemukan diri.